Saya pernah berpikir bahwa kekuasaan dan uang bisa melindungi siapapun dari penghinaan, sampai hari itu tiba ketika saya, seorang ceo berkulit hitam, dipermalukan di restoran burger milik saya sendiri oleh manajer kasar yang tak tahu siapa saya sebenarnya. Rasa malu itu membara seperti api neraka, membuat saya mempertanyakan segala yang saya bangun selama ini. Dan dari kehinaan itu, lahir balas dendam yang tak hanya menyakitkan, tapi juga membuka pintu hati saya pada cinta yang tak terduga. Hari itu, hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan macet seperti biasa. Saya, Ari Rahman, CEO dari jaringan restoran burger cepat saji Burger Nusantara, memutuskan untuk menyamar sebagai pelanggan biasa. Kulit hitam saya yang diwarisi dari ayah asal Papua sering menjadi sasaran prasangka, tapi saya ingin melihat langsung bagaimana karyawan saya memperlakukan orang seperti saya. Saya parkir mobil sederhana di depan cabang Tanah Abang, memakai kemeja lusuh dan topi untuk menyembunyikan identitas. Saat memasuki restoran, aroma burger goreng menyambut saya. Antrean panjang, tapi saya sabar menunggu. Di belakang konter, seorang manajer bernama Budi, saya tahu namanya dari laporan bulanan, berdiri dengan sikap arogan. Matanya menyipit saat melihat saya. "Mau pesan apa, Bang?" tanyanya kasar, tanpa senyum. Saya memesan burger ayam pedas dan minum. Tapi saat saya membayar, dia melempar kembalian dengan senaknya, uang receh jatuh ke lantai. "Ambil sendiri," katanya sambil tertawa kecil dengan rekan kerjanya. Rasa marah mulai mendidih. Tapi saya tahan. Saya duduk di sudut, mengamati. Tak lama, seorang pemuda-muda bernama Dimas, kasir muda yang baru bergabung, datang membersihkan meja di dekat saya. Matanya lembut, senyumnya hangat. "Ma, atas ketidaknyamanan tadi, Pak," katanya pelan. "Manajer kami kadang begitu." Saya tersenyum balik, terkejut dengan kebaikan hatinya. Dimas, dengan kulit sawo matang khas Jawa, memiliki aura yang menenangkan. Kami mulai berbincang singkat tentang hujan Jakarta yang tak pernah berhenti. Malam itu, saya pulang dengan pikiran campur aduk. Penghinaan dari Budi membuat saya geram, tapi pertemuan dengan Dimas meninggalkan rasa hangat. Saya ingat masa kecil saya di Jayapura, di mana kulit hitam saya sering diejek. Ayah saya, seorang pengusaha kecil, mengajari saya untuk bangkit. Dari sana, saya membangun kerajaan burger ini, mulai dari gerobak kecil di pinggir jalan hingga 50 cabang di seluruh Indonesia. Tapi hari ini, di restoran milik saya sendiri, saya merasa seperti orang asing. Keesokan harinya, saya kembali ke cabang itu, masih menyamar. Kali ini, saya sengaja memesan menu yang rumit untuk menguji. Budi lagi-lagi kasar. "Cepatlah, jangan lama-lama," bentaknya saat saya ragu. Dimas yang melayani, mencoba menenangkan. Setelah makan, saya sengaja meninggalkan dompet di meja. Dimas mengejar saya ke parkiran. "Pak, ini dompet Anda," katanya, napas terengah. Saya berterima kasih, dan kami berbincang lebih lama. Dia cerita tentang impiannya menjadi koki, tapi terjebak di pekerjaan ini karena keluarga miskin di kampung. Pertemuan itu membuat hati saya berdegup. Saya yang selama ini fokus pada bisnis, jarang merasakan ketertarikan seperti ini. Dimas gayanya sederhana, tapi matanya penuh mimpi. Saya mulai sering datang, berpura-pura sebagai pelanggan tetap. Kami bertukar cerita, saya bohong soal pekerjaan saya sebagai supir truk, dia cerita tentang kehidupan di desa. Lambat laun, saya sadar ini bukan sekadar pengamatan. Ini cinta yang tumbuh diam-diam. Tapi konflik mulai muncul. Budi, manajer itu, sering memarahi Dimas di depan umum. "Kamu lambat sekali. Kalau gini terus, gue pecat lo," teriaknya suatu hari. Saya ingin campur tangan, tapi harus tahan. Di sisi lain, saya mulai merencanakan balas dendam. Saya hubungi tim HER untuk investigasi Budi. Ternyata dia korupsi kecil-kecilan, memotong gaji karyawan.
Suatu malam setelah tutup, Dimas mengajak saya jalan-jalan di Monas. Hujan reda, lampu kota berkilau. Saya suka bicara sama abang, katanya malu-malu. Saya pegang tangannya pelan, hati bergetar. Itu momen pertama kami akui perasaan. Tapi rahasia identitas saya mulai membebani. Konflik memuncak saat saya dengar Budi rencanakan pemecatan Dimas karena terlalu ramah dengan pelanggan aneh. Saya marah besar. Saatnya balas dendam. Pagi itu saya putuskan untuk mengungkap identitas. Saya datang ke restoran dengan setelan jas rapi, diikuti asisten saya. Budi terkejut saat melihat saya. "Siapa Bapak?" tanyanya kasar. Saya tersenyum dingin. "Saya Ari Rahman, pemilik Burger Nusantara." Wajahnya pucat. Dimas di belakang konter, mata melebar kaget. Saya panggil rapat darurat. Di ruang belakang, saya konfrontasi Budi. "Kamu ingat pelanggan berkulit hitam yang kamu hina kemarin? Itu saya." Dia gagap minta maaf, tapi saya tak peduli. Investigasi menunjukkan korupsinya, memalsukan laporan penjualan, memotong bonus karyawan. "Kamu dipecat sekarang juga," kata saya tegas. Budi marah, "Ini karena kulit hitam lo. Lo pikir lo siapa?" Itu membuat saya lebih geram. Tapi saya tahan, ingat ajaran ayah, balas dendam dengan keadilan, bukan kekerasan. Dimas mendekat setelah Budi pergi. "Abang, kenapa bohong?" tanyanya, suara gemetar. Saya jelaskan alasan, ingin lihat realita dari bawah. "Tapi perasaan saya nyata," kata saya, pegang tangannya. Dia tersenyum, tapi ada keraguan di matanya. "Saya cuma karyawan biasa, abang CEO besar." Itu awal konflik kami. Hari-hari berikutnya, hubungan kami berkembang. Saya ajak Dimas ke Bali untuk liburan bisnis. Di pantai Kuta, kami jalan berdua, angin laut menyapa. "Saya tak pernah bayangin hidup seperti ini," katanya, mata berbinar. Kami bicara tentang masa lalu, saya cerita diskriminasi di sekolah karena kulit hitam, dia cerita keluarganya yang konservatif di Yogyakarta, tak tahu orientasi seksualnya. Tapi bayang-bayang masa lalu muncul. Mantan pacar saya, seorang pengusaha bernama Rico, tiba-tiba hubungi. Rico, yang dulu tinggalkan saya karena malu dengan kulit hitam saya, sekarang ingin kembali. Dia tahu tentang Dimas dari gosip karyawan. "Arye, dia cuma anak desa. Kamu butuh yang setara," katanya saat bertemu di KAI. Saya tolak, tapi Rico tak menyerah. Dia sebarkan rumor di media sosial, CEO Burger Nusantara pacaran dengan karyawan bawahannya, eksploitasi. Itu memicu skandal. Media Indonesia heboh, sorot isu dan diskriminasi. Saya stres, bisnis terguncang. Dimas mulai ragu. "Mungkin kita beda dunia, abang," katanya suatu malam di apartemen saya. Konflik memuncak saat Rico datang ke kantor. "Saya punya bukti korupsi Budi melibatkan Dimas," ancamnya. Ternyata Budi dan Rico kenal, rencana balas dendam bersama. Saya investigasi ulang, Dimas tak bersalah, tapi Rico palsukan bukti. Saya marah, tapi hati hancur melihat Dimas menangis. "Saya tak mau jadi beban," katanya. Saya putuskan lawan. Saya adakan konferensi pers, ungkap semuanya, diskriminasi yang saya alami, cinta saya pada Dimas, dan korupsi Budi Rico. "Saya bangga dengan kulit hitam saya, bangga dengan cinta saya," kata saya di depan kamera. Itu momen gaicin, jantung berdegup kencang. Dimas datang setelah itu, peluk saya. "Saya percaya abang. Tapi masih ada luka." Kami lanjutkan hubungan, tapi tekanan dari keluarga Dimas muncul. Orang tuanya tahu dari berita, marah besar. "Kamu bawa malu keluarga," teriak ayahnya saat kami ke Yogyakarta. Itu konflik emosional, air mata mengalir. Saya bantu Dimas hadapi, tapi Rico tak berhenti. Dia sabotase supplier kami, buat restoran kekurangan bahan. Bisnis goyah.
Di tengah badai, cinta kami semakin dalam. Di malam hujan di Jakarta, kami janji setia. Apapun yang terjadi, kita bersama, kata Dimas. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari dalam. Suatu hari, saya terima laporan dari akuntan, ada kebocoran dana di cabang Tanah Abang. Saya curiga Rico, tapi bukti mengarah ke Dimas. Hati saya hancur. Tidak mungkin, gumam saya. Tapi cek-cek menunjukkan Dimas ambil uang dari brankas malam hari. Saya konfrontasi dia di rumah. Kenapa, Dimas? Tanya saya, suara bergetar. Dia menangis, saya terpaksa, abang. Rico ancam sebar oto kita intim ke keluarga saya. Ternyata Rico punya mata-mata rekam momen pribadi kami. Itu pengkhianatan ganda, Dimas bohong, Rico manipulasi. Rasa sakit itu seperti pisau menusuk. Saya yang pernah dihina karena kulit hitam, sekarang dikhianati oleh orang yang saya cintai. Pergi dari sini, kata saya dingin. Dimas pergi, air mata berlinang. Malam itu, saya sendirian di Penthouse, ingat perjalanan hidup. Dari Papua ke Jakarta, bangun bisnis dari nol. Tapi cinta ini hancurkan segalanya. Media masih heboh, saham turun. Keluarga saya di Jayapura hubungi, kembalilah, Ari. Jakarta terlalu kejam. Tapi saya tak menyerah. Saya hubungi polisi, laporkan Rico atas pemerasan. Investigasi berjalan, bukti palsu terungkap. Dimas dipanggil sebagai saksi. Saat bertemu di kantor polisi, matanya penuh penyesalan. Makan saya, abang. Saya takut kehilangan keluarga. Saya makan, tapi luka masih ada. Kami pisah sementara. Saya fokus bisnis, restrukturisasi, promosi anti-diskriminasi. Burger Nusantara luncurkan kampanye sama rasa, sama hati, promosikan inklusitas dan anti-rasisme. Itu sukses, pelanggan berdatangan. Dimas kembali bekerja di cabang lain, kami jarang bertemu. Tapi hati saya rindu. Suatu hari, di Estial Makanan di Senayan, kami bertemu tak sengaja. Abang sehat? Tanyanya pelan. Kami bicara panjang, ungkap perasaan. Saya salah, tapi cinta saya tulus, katanya. Kami coba lagi, pelan-pelan. Tapi konflik baru, keluarga Dimas tolak kami. Ayahnya sakit, minta Dimas pulang kawin dengan perempuan desa. Pilih keluarga atau saya, kata ayahnya. Dimas bimbang. Saya dukung, ikuti hatimu. Tapi itu buat saya cemas. Di tengah itu, Rico ditangkap, skandal berakhir. Bisnis pulih. Klimaks datang saat Dimas putuskan pergi ke Yogyakarta. Saya harus urus ayah, katanya, peluk saya terakhir. Hati saya remuk. Saya sendirian lagi, tapi belajar dari pengalaman. Bulan berlalu, saya bangun yayasan untuk komunitas LGBT di Indonesia, bantu mereka hadapi diskriminasi. Itu beri arti baru pada hidup saya. Tapi nasib berubah saat Dimas kembali. Ayah makan saya setelah lihat berita tentang abang, katanya di depan pintu. Kami peluk, air mata bahagia. Hubungan kami lebih kuat. Kami hadapi masyarakat bersama, promosikan toleransi. Tapi masih ada rintangan, kompetitor sabotase, tapi kami lawan. Di akhir tahun, kami rayakan ulang tahun bisnis di Bali. Di sana, Dimas lamar saya dengan cincin sederhana. Maukah jadi pasangan hidup saya, tanyanya di pantai. Saya jawab ya, hati penuh harap. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Setelah lamaran, kami rencanakan pernikahan sederhana di Jakarta, meski hukum Indonesia tak ingkan. Kami pilih upacara adat, undang teman dekat. Tapi berita bocor, demo anti LGBT muncul di depan kantor. Haram. Pulang ke Papua, teriak demonstran, sorot kulit hitam saya. Saya takut, tapi Dimas pegang tangan saya. Kita kuat, katanya. Polisi datang, bubarkan demo. Tapi itu buat kami ragu.
Mungkin kita tunda, usul saya. Di tengah tekanan, pengkhianatan baru muncul. Asisten saya yang saya percaya, ternyata mata-mata kompetitor. Dia bocorkan resep rahasia burger kami. Penjualan turun drastis. Saya investigasi, pecat dia. Tapi kerusakan sudah terjadi. Dimas bantu saya bangkit. Kami reisi menu, tambah rasa Indonesia seperti rendang burger. Itu sukses, bisnis pulih lagi. Hubungan kami semakin dalam. Kami bicara tentang mimpi adopsi anak, bangun rumah di Bali. Tapi realita kejam. Keluarga Dimas putus hubungan total setelah berita pernikahan. Suatu malam Dimas menangis. Saya rindu mereka, Abang. Saya peluk, kita ciptakan keluarga baru. Klimaks emosional datang saat ayah Dimas sakit parah. Kami ke Yogyakarta. Di rumah sakit, ayahnya lihat kami. Kamu bahagia? Tanyanya lemah pada Dimas. Dimas angguk. Ayahnya pegang tangan saya, jaga dia. Itu momen rekonsiliasi, air mata mengalir. Ayah Dimas sembuh, perlahan terima kami. Itu beri harap. Tapi tragedi datang. Saat perjalanan bisnis ke Surabaya, mobil saya kecelakaan. Sopir tewas, saya koma. Dimas datang setiap hari, pegang tangan saya. Bangun, Abang. Saya butuh kamu. Saat sadar, dunia berubah. Saya lumpuh sementara, harus terapi. Dimas rawat saya, tapi saya merasa beban. Pergi saja, Dimas. Kamu layak yang lebih baik. Dia marah, jangan bilang gitu. Cinta bukan soal sempurna. Proses penyembuhan panjang, penuh emosi. Saya belajar bergantung, Dimas belajar sabar. Itu uji cinta kami. Bisnis dikelola tim, tapi saya kembali perlahan. Kami lanjut pernikahan di Bali, intim dan indah. Di pantai, kami janji setia di hadapan matahari terbenam. Hidup berlanjut dengan pasang surut. Kami adopsi anak yatim dari Papua, beri nama sesuai ayah saya. Tapi masa lalu menghantui. Rico bebas, ancam lagi. Kami lawan di pengadilan, menang. Akhirnya, kedamaian datang. Kami hidup bahagia, promosikan hak di Indonesia. Tapi cerita tak selalu sempurna. Suatu hari, Dimas dapat tawaran kerja di Singapura. Ini mimpi saya, Abang. Saya dukung, tapi hati sedih. Kamildr, tapi jarak buat konflik. Dimas ketemu orang baru di sana. Hanya teman, katanya. Tapi saya curiga. Pengkhianatan ketiga, saya temukan chat mesra. Hati hancur lagi. Konfrontasi ya ideocal. Kenapa lagi, Dimas? Dia menangis, saya kesepian. Saya makan, tapi kepercayaan retak. Kami coba perbaiki, Dimas pulang. Tapi luka dalam. Di akhir, kami putuskan tetap bersama, belajar dari kesalahan. Cinta kami seperti Indonesia, penuh badai, tapi indah. Tahun berganti, bisnis berkembang ke Asia Tenggara. Saya dan Dimas jadi ikon di Indonesia, meski kontroversi. Kami bicara di seminar, bagikan cerita. Cinta tak pandang warna kulit atau gender, kata saya. Tapi tantangan baru, anak adopsi kami, kecil bernama Papua, diejek di sekolah karena orang tua gay. Papa hitam, papa aneh, kata temannya. Hati saya sakit, ingat masa kecil. Kami ajar dia bangga. Kita unik, nak, kata Dimas. Hidup stabil, tapi kesehatan saya menurun pasca kecelakaan. Sakit punggung kronis. Dimas rawat, tapi saya merasa tua. Suatu hari, Dimas dapat diagnosis kanker stadium awal. Dunia runtuh. Kenapa kamu, tanya saya, menangis? Kami lawan bersama. Kemoterapi, doa di masjid, dukungan keluarga. Di tengah pengobatan, kami ingat momen indah, pertama bertemu di restoran, lamaran di Bali. Kamu kuatkan saya, kata Dimas lemah.
Saya jual sebagian bisnis untuk biaya pengobatan. Teman lama, termasuk Budi yang sudah berubah, datang bantu. Budi minta ma lagi. Saya salah dulu, bos. Saya makan pelajaran pengampunan. Dimas sembuh setelah setahun perjuangan. Kami lebih menghargai hidup. Kami pindah ke Bali, bangun rumah kecil. Bisnis dikelola anak buah, kami fokus keluarga. Papua tumbuh jadi pemuda pintar. Dia bangga dengan kami. Tapi akhir cerita tak selalu bahagia. Di usia tua, Dimas pergi dulu karena komplikasi. Saya sendirian tapi penuh kenangan. Saya tulis buku tentang kami, inspirasi banyak orang. Hidup saya dari hinaan ke cinta, dari balas dendam ke pengampunan. Itu pelajaran manusiawi. Di pemakaman Dimas, saya bisik, terima kasih atas segalanya. Saya lanjut hidup, bantu komunitas. Akhir yang personel, tapi indah. Tapi tunggu, cerita belum selesai. Di akhir hayat, saya temukan surat Dimas, cinta kita abadi. Air mata jatuh, hati damai. Setelah sembuh, kami rayakan dengan perjalanan ke Papua. Di sana, saya perkenalkan Dimas pada akar saya. Kami kunjungi desa ayah, rasakan kehangatan suku. Ini bagian dari saya, kata saya. Dimas tersenyum dan sekarang bagian dari kita. Kembali ke Jakarta, kami hadapi isu sosial. Undang-undang anti diusulkan. Kami demo, suara kami didengar. Bisnis ekspansi, tapi kami pensiun dini. Di Bali, hidup tenang. Kami tanam kebun, masak bersama. Papua kuliah jadi aktis. Di usia 60, Dimas sakit lagi. Kali ini tak tertolong. Malam terakhir, dia pegang tangan saya. Jangan sedih, abang. Kita bertemu lagi. Dia pergi, dunia gelap. Saya depresi, tapi Papua dukung. Papa Dimas ingin papa bahagia. Saya lanjut yayasan bantu anak leb. Di akhir, saya sakit. Di ranjang, ingat semuanya. Cerita kami jadi legenda. Refleksi akhir, dari hinaan di restoran, lahir cinta dan perubahan. Saya, Arye, bangga dengan perjalanan. Kami inspirasi, meski bice. Kehidupan penuh liku, tapi cinta menang. Akhir personel.